ya, di halaman 28 ya. Disebutkan di situ beberapa bait syair yang akan disebutkan ya, dari 22 sampai 26 ini berkaitan tentang diutusnya Rasulullah SAW hingga berdakwahnya secara terang-terangan. Apa kata Imam Ibn Abi Izz Al-Hanafi rahimahullah tabaraka wa ta'ala yang dinisbatkan manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini kepada beliau? Qala rahimahullah tabaraka wa ta'ala di bait syair 22 ya. Wa ba'da 'ami 40 ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula fi ramadhan aw rabi'il awwali wa surah tuqra awwalul munazzali. Artinya bait 22 artinya setelah berusia 40 tahun beliau diutus sebagai rasul, tepatnya pada hari Senin, tanpa ada perbedaan pendapat, maka riwayatkanlah. Kemudian pada bait yang berikutnya, fi ramadhana aw rabi'il awwali, pada bulan Ramadan atau Rabiul Awal, maksudnya turunnya atau pertama kali diutuskannya Nabi itu pada bulan Ramadan atau pada bulan Rabiul Awal. Wa surah Iqra awwalul munazzali, dan awal surat Iqra adalah wahyu yang pertama kali diturunkan. Baik, ada beberapa perkara yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di sini di dalam Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Perkara yang pertama ini kaitan tentang berapa usia Nabi? Berapa usia Nabi ketika beliau diangkat menjadi Nabi? Berapa usia Nabi ketika beliau diangkat menjadi Nabi? Maka dijawab oleh beliau, wa ba'da 40 'aman ursila. Usia beliau atau wa ba'da 'ami 40 ursila. Dalam naskah lain, wa ba'da 40 'aman ursila. Maju mundur ya. Di dalam naskah kita yang dibaca di buku yang kecil ini, wa ba'da 'ami 40 ursila. Dalam naskah yang lain, wa ba'da 40 'aman ursila. Artinya sama saja. Artinya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam diutus menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, itu usianya 40 tahun. Usianya berapa? 40 tahun. Ya, dan disebutkan dalam beberapa periwayatan bahwasanya seluruh nabi, seluruh rasul itu diutus dan diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Ya, Nuh misalkan 40 tahun dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Makanya ini usianya manusia-manusia yang Allah muliakan ketika mereka diangkat menjadi nabi dan diutus menjadi rasul. Usianya 40 tahun. Rasulullah alaihi wassalam juga pada usia 40 tahunlah beliau diangkat menjadi nabi. Yang perlu kita ketahui bahwa ada dua hal yang berbeda. Hal yang pertama adalah ketika kita katakan beliau diangkat menjadi nabi, artinya wahyu turun padanya. Dan ketika kita katakan bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu dalam penjagaan Allah semenjak ia kecil. Ya. Jadi Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah benar ia menjadi resmi gitu, diangkat menjadi nabi, diutus sebagai rasul itu ketika usia 40 tahun. Tapi sebelum itu, apakah beliau tidak mendapatkan penjagaan dari Allah? Tidak mendapatkan beberapa keberkahan yang Allah berikan pada dirinya dan yang mengelilinginya? Jawabannya, itu sudah terjadi semenjak beliau lahir. Sehingga tidak menunggu sampai beliau 40 tahun kemudian keberkahan itu ada. Muhammad bin Abdullah Sayyidina Rasulullah wa Habibina salawatu Rabbi wa salamu alaih
keberkahannya sudah dirasakan semenjak beliau lahir. Tidak menunggu sampai kemudian 40 tahun. Kita sudah lewat kisahnya bersama Halimah Sa'diyah. Kita sudah lewat kisahnya bersama ibundanya. Beberapa kisah yang menunjukkan keberkahan yang dimiliki beliau itu sudah dirasakan sebelum beliau secara resmi diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Maka ini dua hal yang harus dibedakan. Jadi keberkahan beliau sebagai calon rasul gitu, kemudian hari itu sudah dirasakan semenjak beliau lahir. Tidak menunggu ketika beliau sudah 40 tahun. Namun secara nyata ya, ketika beliau diangkat, diturunkannya wahyu itu ketika sudah usianya 40 tahun. Ya, maka itulah yang disebutkan oleh beliau wa ba'da arba'ina 'aman ursila atau wa ba'da 'ami arba'ina ursila. Ketika sudah 40 tahun lah beliau diangkat menjadi nabi, diutuskan menjadi rasul. Pertanyaannya, sudah tahu sekarang kita usia nabi, usia rasul, ketika diangkat menjadi nabi, ketika diutus menjadi rasul. Usianya berapa? 40. Pertanyaan berikutnya adalah, diangkatnya menjadi nabi itu pada hari apa? Pada hari apa? Dijawab sama beliau, fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula. Beliau diangkat menjadi nabi, beliau diutus menjadi rasul itu pada hari Senin. Pada hari Senin. Secara nyata, secara resmi beliau diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Dan kata An-Nazim rahimahullah, Ibnu Abil Is mengatakan fi yaumil itsnain yaqinan, secara yakin. Kenapa secara yakin? Karena Nabi mengatakan itu. Rasulullah alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, engkau puasa pada hari Senin, apa sebabnya? Motivasinya apa?" Kata beliau, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, satu, dan itu adalah hari di mana aku diutus, diangkat menjadi nabi. Dalam riwayat lain, yaum bu'ithtu fihi au unzila alayya. Ada keraguan dari perawi yang meriwayatkan. Nabi mengatakan bu'ithtu au qala unzila alayya. Pada hari Senin itulah aku diutus menjadi nabi, atau pada hari Senin itulah aku diturunkan padaku wahyu. Jelas ya? Diturunkan padanya wahyu. Sehingga secara sepakat para ulama mengatakan Muhammad ibn Abdullah diangkat menjadi nabi, diutus menjadi rasul ketika pada hari Senin. Dan kita perlu bedakan antara dua hal, diangkat menjadi nabi dan diutus menjadi rasul, karena dua peristiwa yang berbeda. Maka dikatakan oleh para ulama, Muhammad ibn Abdullah Sayyidina Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaih ditunjuk, diangkat menjadi nabi itu dengan diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ia ditunjuk sebagai rasul utusan Allah itu ketika diturunkannya ya ayyuhal muddatsir. Ya, nubbi bi Iqra wa ursila bil muddatsir. Jadi ada dua hal yang berbeda. Sekali lagi, beliau diangkat menjadi nabi ketika diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau diutuskan sebagai rasul utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran ini dengan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir ila akhir ayat. Beberapa ayat di awal surat Al-Muddatsir sebagaimana beberapa ayat di surat Iqra. Sudah jelas ya membedakan dua hal itu. Tadi yang kita sedang bahas adalah diangkatnya menjadi nabi, itu lebih tepatnya. Pada hari apa beliau diangkat menjadi nabi? Jawabannya pada hari Senin. Karena begitulah sabda beliau ketika ditanya tentang apa? Su'ila an yaumil itsnain. Riwayat yang secara detailnya adalah dari hadisnya Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu